Yesus. Maaf kalau sudah bisa ya, itu suka ya harus didoakan itu pantangan dulu ya, tadi dia nyala mati lagi, puji Tuhan. Tuhan sudah tolong. Mari kita mau memulaikan ibadah kita. Saya undang kita berdiri dan kita mau mulaikan dengan lagu Kau Hiasi Kehidupanku. Tuhan sudah menghiasi kehidupan kita dengan anugerahnya. Mari kita berterima kasih kepadanya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murahmu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena Tuhanku. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini. Ibu Liana, semua berdoa termasuk kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Segala puji bagi-Mu. Firman Tuhan, Yesus yang baik, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir yang dalam tangan Tuhan. Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Allah Roh Kudus juga yang bekerja di tengah-tengah ibadah dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, dan di tempat ini ada persembahan puji-pujian. Dan di tempat ini ada jiwa-jiwa yang dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan dari tempat ini juga Tuhan, ada jiwa-jiwa yang di luar sana yang mendengar
juga puji-pujian kami, supaya mereka pun ikut memuliakan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, layakkan kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Puji Tuhan ya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan. Saat ini ku datang lagi. sebetulnya tidak ada ruangan kesaksian. Tadi kita terlambat 10 menit ya karena ini, tapi nggak apa-apa. Kalau ada yang tergerak, biarlah kesaksian itu menjadi satu kekuatan. Oh haleluya, sudah ada Ibu Sugit. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.
Haleluya. Shalom, selamat pagi, Haleluya. selamat ibadah di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin mengucap syukur dan bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan itu luar biasa. Karena sebenarnya Ray Andika itu pengen sekolah kita tuh 2 tahun yang lalu, tapi kan saya bilang kita nggak punya uang, saya bilang gitu. Ya tapi dia berharap tuh sambil berdoa, kita berdoa aja ya. Mungkin Tuhan tanpa sengaja, tanpa diduga, dia cuma saya bertemu sama pendeta gitu ya, cuma ngobrol aja. Bilang si Ray udah lulus kuliah tuh pengen sekolah pendeta. Oh ya, katanya dia gitu. Serius katanya. Iya Pak, serius. Tapi puji nama Tuhan ya, emang kalau udah jalan Tuhan ya, nggak ada bukannya, pasti ada jalan. Puji Tuhan akhirnya si Ray direspon begitu cepat. Padahal si Ray itu sekolah London School belum selesai. Maksud saya itu hanya ngomong-ngomong aja gitu. Tapi ya namanya jalan Tuhan kita nggak tahu ya. Pasti Tuhan buka jalan begitu cepat. Karena diproses begitu cepat, minta surat-surat segala macam. Kok cepet banget? Ray, gimana ini? Kamu sekolah London School belum selesai. Dia lagi ujian juga, lagi sidang. Maksud saya cuma ngomong-ngomong tuh supaya nanti kalau udah selesai baru masuk kuliah. Begitu udah terima, puji Tuhan, dia dalam hati Tuhan, gimana nih sih Ray? SPT belum selesai, ini lagi kuliah London School belum selesai, terus mau ke STT, dua kuliah. Tapi puji nama Tuhan yang luar biasa itu ya. Tuhan beri kayak kita kekuatan begitu. Emang sempat ya doangnya, sempat ya. Tapi saya bilang, Ray, kamu doa sama Tuhan, kamu sanggup ya, puji nama Tuhan ya. Akhirnya kemarin London School dikatakan lulus. Dia sempat gagal 1 tahun nggak lulus. Cuma dia nggak mau ngomong kalau dia gagal ya. Dia takut saya marah atau sedih. Saya bilang kamu harus cerita, kamu nggak boleh nutupin. Kalau memang kamu nggak lulus, berarti Tuhan harus kamu lanjutin lagi. Tadi udah sempet stres gitu tante, karena dia pikir nggak lulus jadi malu ya, jadi nutupin alasannya lah, cuti lah. Saya bilang nggak bisa Ray, kamu tinggal sidang. Saya berdoa terus, saya bilang Tuhan bagi engkau tidak ada mustahil, saya bilang engkau yang memajukan, engkau juga yang lulusin Ray. Sekolah London School itu agak susah memang, banyak kegiatan dan aku nggak tahu dia. Akhirnya puji Tuhan akhirnya kemarin dapat sertifikat kelulusan di London School. Amen. Terus di akhirnya tuh di sekolah STT juga dapat magang. Dia udah masuk semester 2 tante di itu juga sempat nilainya terus di STT. Tapi Tuhan dia udah begitu sampai dia ngejar terus, akhirnya kesampaian. Puji Tuhan kemarin di magang, yang lain semua diterima tempat magang, tapi nggak tahu gimana. Si Ray, kamu diutus kemana gitu? Terus katanya si Ray selalu komunikasi ya. Mama gimana nih? Aku disuruh magang. Mau kemana? Gitu. Lah, kamu gimana? Emang bukan STT ada channel? Udah penuh mah, semua udah diterima. Ya gue belum. Tapi gue rencana mau ke Papua deh, katanya ada di Malaysia. Akhirnya ke Papua, dia berdoa lagi sama Tuhan, gitu. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke Papua, Tuhan lancarkan komunikasi. Ternyata dia iseng di telepon sama gembalanya di Papua. Papua itu bilang, maaf ya Ray, katanya kita lagi ada kedukaan, jadi sibuk. Cuma si Ray belum ngomong kalau dia ditutus mau pelayanan gitu. Udah dia ngomong, akhirnya kata si Ray, oh ini Tuhan nggak izinin gitu. Udah dia laluin, dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, Ray harus diutus kemana gitu. Nggak tahu gimana, dia lagi berdoa, Roh Kudus bisikin kuping dia. Dia bilang setahun setengah yang lalu apa ya, yang lagi covid itu kan ada apa tuh namanya Jum ibadah. Nah, nggak tahu gimana, Roh Kudus kupingnya bisikin ke Ray, bukan kamu pengen ke Belitung gitu. Memang orang-orang Belitung tuh hamba Tuhan gitu, katanya Ray kamu ke Belitung kapan gitu. Terus kata Ray bilang nggak bisa, soalnya saya masih kuliah.
udah berapa tahun ya, sejak COVID itu kemarin 2019 ya. Puji nama Tuhan, saya ikutin apa namanya, Roh Kudus ya, di Isra telepon lah kawan yang di Belitung. Dia telepon, dia bilang, "Kak, saya mau diutus ke Belitung, Kak." Kira-kira ada tempat untuk ini nggak? Dia bilang gitu. Pokoknya bagaimana deh? Kak taunya, dia bilang gini, "Iya bentar ya, aku tanya Pak Pendeta dulu ya," dia bilang gitu. Puji nama Tuhan, nggak ada sehari langsung respon balik, "Hei, kamu disuruh datang, kamu disuruh datang cepat kamu." 3 bulan tante. Nah akhirnya puji Tuhan, terus si Ray kan diterima, langsung si Ray kan bingung ya, tiketnya gimana gitu ya. Dia berdoa lagi tuh, sambil berdoa sambil cari tiket yang termurah gitu, maksudnya asalnya bisa terbang ke Belitung gitu. Puji nama Tuhan, pendeta itu dia kasih harga yang termurah, maksudnya ekonominya paling murah, maksudnya nggak mau bebanin itu apa Tuhan di tempat situ. Ternyata dia respon, Ciri kasih tahu tiket termurah ini Tom gitu. Nggak tahu dia dikasih bisnis tuh Pak, kaget Ciri. Wah, kok dikasih bisnis? Padahal kita mau Mas, soalnya kan kita tinggal, kata Ciri kan tinggal di sana 3 bulan, berarti makan dan hidup itu keluar kan ditanggung pendeta, jadi kan Ciri nggak enak. Terus saya bilang, "Ya udah Ray, kamu kan berdoa terus sama Tuhan, berarti ini jalan Tuhan." Puji Tuhan, akhirnya dikasih rumah kamar yang baru. Tapi sekarang yang puji Tuhan Garutnya jemaat-jemaatnya ada 700 jemaat. Itu nama Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Asal kita berpikir di dalam Tuhan, Tuhan pasti jawab apa keinginan kita. Kalau memang begitu dan keinginan Tuhan, itu semua lancar. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Puji Tuhan, kesaksian di mana karena doa selalu ada jalan ya. Yesus hanya sejauh doa. Jawaban Tuhan juga karena kalau kita mau berdoa. Amin. Puji Tuhan. Berhubung waktu ya saudara, saya lihat ada banyak yang mau bersaksi nih kelihatannya. Boleh. Atau boleh satu lagi, siapa mau lebih dulu berdiri? Ada siapa? Oh, Ibu. Kira Ibu sendiri. Silakan. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Karena kalau Tuhan izinkan saat ini kita menjadi pemuji dan penyembahnya, ini waktu terbaiknya Tuhan. Dia rindu untuk mendengar pujian penyembahan yang terus dari setiap kita. Puji Tuhan. Saya datang dari Pekanbaru hari Jumat pagi, dan Tuhan tibakan dengan segala selamat di Jakarta, boleh bertemu dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu. Sebenarnya saya nggak mau berangkat, tapi karena malam itu video call sama istri, cucu saya ini benjol kepalanya, ya akhirnya udah malam itu saya harus tiket, pagi-pagi berangkat. Begitulah sayang kita kepada keturunan kita. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Pasti dahsyat dan luar biasa. Jadi apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, ketika Tuhan izinkan ada gunung pencobaan, ada lembah kekelaman, jalani itu, daki gunung itu, turuni lembah itu. Karena di balik itu semua Tuhan kasih sediakan mahkota kehidupan. Sedikit mundur ke belakang, November saya melayani di sekolah polisi negara di Pekanbaru. Sekolah polisi negara ini mencakup Riau, Sumbar, dan Papua. Awalnya saya pikir Riau itu, Pekanbaru itu daerah hijau, katanya mayoritas Muslim. Tapi kami waktu hadir sana, kebetulan istri saya dari sana, ibadahnya pagi-pagi jam 5 subuh, ibadah minggu.
sekalian sama saudara-saudara kita dari seberang sholat. Ternyata yang hadir 276 orang. Dan luar biasa, saya begitu bersukacita. Selesai pelayanan di Desember, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang, dia nggak tahu saya namanya siapa, saya dapat telepon. Oh, bisa bicara dengan Pak Ferdi? Oh, saya, Bapak siapa? Saya AKBP Kuta Galon. Waduh, ini persoalan apa ini? Saya pikir. Singkat cerita dia bilang, bisa nggak melayani mantel Pol Riau? Singkat cerita ya saya bilang boleh saja kalau tepat waktunya. Oke, nanti kita hubungi kembali. Saya sebelum tanggal 19, kalau dihubungi saya nggak mau. Sebelum tanggal 19, tapi kalau setelah tanggal 19 saya pasti nggak bisa. Tapi tanggal 19 persis mereka telepon saya sudah di Jakarta. Kapan Natalnya? Sebelum tanggal 18. Tanggal 18 itu dia telepon saya. Kapan Natalnya? Tanggal 20 Desember. 20 Desember, saya pikir, ya saya mau tolak, baik atau tidak baik waktunya layani Tuhan. Tapi saya tanya dulu keluarga, karena tanggal 21 itu tepat hari anniversary kami. Artinya mungkin biasanya anak-anak suka bikin surprise. Jadi kalau saya tiba-tiba berangkat, gimana ini mungkin udah pesan apa tuh. Tapi singkat cerita, keluarga menyetujui. Akhirnya tanggal 19 saya berangkat, tanggal 20 hari hanya. Tanggal 20 dibuat di Hotel Lambersa. Saya datang, orang belum ada. Di mana duduk saya? Di sini Pak. Ini direkam jemaat. Saya duduk. Mulai masuk satu-satu, pejabat-pejabat yang mulai masuk. Mereka duduk di meja-meja bundar di depan. Termasuk ada satu meja khusus untuk hamba-hamba Tuhan beserta dengan ketua PGI Pak Manurung pada saat itu. Jadi mereka ngobrol, dibilang ini siapa ini? Pendeta sendiri. Saya cuma kenal pendeta sendiri 2 di Pekanbaru. Satu ada pendeta duta sendiri, satu lagi Jordan sendiri. Kalau ini nggak terdaftar di saya. Waduh. Saya pada waktu dia ngomong itu, saya ada di sebelah, kebetulan saya lagi ngobrol dengan yang lain. Banyak hamba Tuhan di situ. Tidak terdaftar di saya. Ya, dalam hati saya kalau Yesus harus terdaftar di anggota PGI, ya saya besok langsung daftar di PGI, saya pikir begitu. Tapi ya sudah. Secara manusia saya mau komplain. Ini jauh-jauh saya datang dari Jakarta, diundang lagi. Duduknya di jajaran sini. Tapi Roh Kudus langsung ingatkan saya, ketika engkau masuk dalam ladang, kau adalah pekerjaku, kata Tuhan. Jadilah pelayan. Maka satu saat Bapak Gembala pernah bersaksi sini karena saya kirim WA. Kalau mau berbangga, jangan berbangga karena engkau pintar, berbanggalah karena Kristus yang memampukan kita. Kalau kenal siapa Ferdi mungkin gak diundang, tapi selalu saya katakan saya siap menjadi seekor keledai. Waktu Yesus ada di pundak keledai itu, kemuliaan dunia, kehormatan dunia, Tuhan izinkan diinjak-injak oleh keledai. Orang menghamparkan pakaiannya, orang menghamparkan jubahnya untuk diinjak-injak keledai. Saya siap Tuhan jadi seekor keledai. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Begitu selesai firman, saya berpikir tadi waktu duduk itu saya pikir, wah nanti karena sering kali saya dengar mimbar bisa kita pakai untuk tembak sana tembak sini. Saya berpikirnya mau begitu. Saya mau bilang saya seorang pengusaha, saya mantan lawyer, saya mau ngomong begitu. Tapi Tuhan ingatkan kau keset, kau keset. Saya selalu ingat perkataan Bapak Tuhan.
jadilah seperti saya. Geser kakinya, sekalipun diinjak-injak orang, tapi kita mampu membersihkan. Dan setiap perkataan kita jadi berkat buat banyak orang. Dan puji Tuhan, begitu sampaikan firman, selesai, dikasih minum pun enggak. Saya turun, dibiarkan dulu, kasih sampai saya keluar, saya telepon supir saya, tolong antarkan minum gitu. Yang hadir hampir 1.000 orang di sini. Di Hotel Bintang 5. Segala kemuliaan buat Tuhan. Karena baru kali itu Natal di Polda Riau diadakan di satu tempat yang cukup besar. Karena sana daerah Muslim. Dan luar biasa, begitu selesai acara, hamba-hamba Tuhan yang bilang, Pak, kapan ada waktu? Boleh layani kami, kasih nomor telepon. Waduh, ini sudah jadi selebritis ini saya kira. Tapi kembali lagi saya ingat, berbanggalah karena Kristus yang memampukan kita. Haleluya. Kalau Tuhan hari ini angkat kita, berbanggalah bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau mampu, tapi karena Kristus sang juru selamat kita, batu karang yang teguh. Dia yang memampukan kita dan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak turun. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau memanggil kita masuk dalam ladangnya, karena banyak yang harus dituai, ya. Tetapi kita harus mati dulu, katanya. Sebiji gandum kalau mati di dalam tanah, dia akan tumbuh lagi, akan menjadi banyak, bukan? Nah, begitulah jemaat di GPD Anugerah Pondok Kelapa mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai. Ada amin? Haleluya, mau? Jadilah penuai-penuai. Satu sudah pergi ke mana ya? Barangkali nanti yang lain ada lagi, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun jadi kasar, nggak dikasih minum, nggak apa, itu di sorga dikasih minum, ya, sampai kenyang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam satu lagu lagi, kita nyanyi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyi dengan girang-girang, biarlah Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kita di akhir zaman. Mari nyanyi dengan sukacita. Ya, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu.
supaya kita akan berdoa supaya roh tercurah dari surga untuk kita dan kita bagikan bagi semua orang. Amin. Mari kita jadi pemenang-pemenang jiwa. Amin. Karena sudah waktunya yang kita bukan menjadi pemenang karena kita bisa, tapi karena roh yang ada pada kita. Amin. Biarlah kita jadi saksi sebagaimana kita sudah dengar kesaksian tadi ya, bagaimana melalui doa dan melalui merendahkan diri, maka Tuhan juga yang akan memakai kehidupan kita. Kita nyanyikan Ku Rindu Sabdamu dan kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita rindu untuk menerima Tuhan, menerima sabda Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita, yang menjadi bekal buat kita, menjadi saksi. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ya Bapa dalam surga, kami rindu menikmati sabda-Mu. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Engkau sedang memperhatikan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga butuh Engkau lebih dari segala-galanya. Dan Engkau tahu semua hal ini. Mari penuhi kami dengan Roh-Mu. Urapi hati kami Tuhan dengan minyak surgawi. Terlebih hamba-Mu yang akan membagi-bagi roti surga itu. Roti yang tidak akan membuat kami kecewa, tetapi roti surgawi, roti yang memberikan kami Tuhan kepuasan di dalam Engkau. Dunia ini tidak dapat memuaskan kami, hal-hal jasmani tidak dapat memuaskan kami, tetapi roti surgawi, firman Allah yang hidup itu akan memberikan ketenangan, akan memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat berjalan terus, berjalan maju sampai kami bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Terimalah semua pujian, kesaksian kami Tuhan, menjadi satu kesenangan bagi hati-Mu Tuhan, dan berkat-Mu dicurahkan saat ini bagi kami. Kami pulang dengan penuh sukacita untuk datang kembali lagi ke rumah-Mu. Kami rindu untuk selalu ada di rumah-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami duduk diam menerima firman Allah, menghormati firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. God is good all the time. Kita nyanyi sebuah nyanyian terlebih dahulu. Ini di luar skenario, saudara ya. Selidiklah hatiku ya Tuhan, selidiklah akan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan jamah hati kita, selidiklah hati kita, supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya.
kiraan-Mu. Sekali lagi, selidiklah Tuhan, selidiklah akan aku, ya ketahuilah akan hatiku. Haleluya. Oh, dia akan aku dan ketahuilah akan sekali hati. Biarlah Roh Allah berbicara kepada hati-hati kita. Selidiklah akan aku, ya ketahuilah akan hatiku. Katakan, ujilah Tuhan, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang saya melihat ya kekasih-kekasih yang sudah lama tidak kelihatan tiba-tiba muncul, saudara-saudara ya. Jadi ini menjadi satu kesukaan buat kita. Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kronologis di dalam Alkitab, ya, bagaimana ketika Yesus mati dan kemudian dia bangkit, ya, dan selama 40 hari dia terus beredar-edar, berkeliling mencari murid-muridnya yang tidak percaya bahwa dia bangkit. Ya, heran saudara-saudara ya, bahwa mereka sudah jelas-jelas tahu Yesus bangun tapi tidak percaya. Selama 40 hari Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia itu sudah bangkit. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan 40 hari lamanya Yesus beredar-edar, maka kalau kita hitung secara kalender saudara-saudara, tanggal 26 yang akan datang, hari Kamis itu kalau saya tidak salah, itu kita akan beribadah lagi. Ya, jadi saudara-saudara, saya tetap mengundang saudara-saudara, kalau Bapak sendiri kan, puji Tuhan, ya, untuk tanggal 26 hari Kamis itu kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Jadi kalau saya hitung hari ini sampai ke tanggal 26 itu adalah kurang lebih 5 hari lagi. Ya, 5 hari lagi sampai kita akan memperingati hari Kamis Yesus naik ke sorga. Nah, saya mau angkat sedikit ya tentang situasi dan kondisi murid-murid menjelang kenaikan Yesus ke sorga. Dan mari kita introspeksi diri saudara-saudara. Saya mau berbicara tentang hati saudara-saudara ya. Hati ini nggak nampak, nggak kelihatan, tapi hati ini bukan main. Bisa kita merendah di atas gunung. Ini bahasa saya ya, merendah di atas gunung, artinya nampaknya rendah hati, tapi sebenarnya ya. Nah, untuk itu marilah kita koreksi, introspeksi diri. Hati saya ini seperti apa sih? Sebab murid-murid pun mari kita belajar bersama-sama ya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Injil Markus pasal 16. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, dan kemudian Markus 16 ini berbicara tentang Yesus beberapa kali, ya, kata beberapa kali ini jelasnya 40 kali, ya, menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya Yesus, kemudian Yesus terangkat. Jadi sebelum Yesus terangkat, Yesus itu mengutus murid-murid. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara ya, ini Pak Sembiring satu contohnya ini, ya, waduh kalau dia mau bersaksi tidak bisa.
Kita tinggal amin-amin aja deh. Ya. Tapi bagaimana Tuhan proses sehingga akhirnya Tuhan utus, ya, yang akhirnya diakui bahwa harus jadi keset, saudara-saudara. Memang kita ini cuma keset, ya. Puji Tuhan lagi kalau bisa jadi keset, saudara. Mengucap syukur kalau bisa jadi keset, ya. Jadi saya mulai baca di ayat yang ke-11, berkata begini, ya. Dan kita mau bicara tentang hati, saudara-saudara. Hati kita ini seperti apa sih? Ayat 11 berkata begini, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi murid-murid Yesus itu ada 12 minus Yudas, ya. Yudas itu sudah meninggalkan semua, bahkan dia sudah bunuh diri. Jadi ada 11 murid jumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, tapi mereka tidak percaya. Ayat 12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ini kita tahu ceritanya waktu ada 2 orang yang pulang ke Emmaus, ya, yang sudah jumpa jalan bersama, tetapi rupa-rupanya mata mereka terselubung sehingga mereka tidak kenal siapa yang jalan dengan mereka. Ya, di dalam, saudara lihat di dalam Lukas pasal 24, ya, 2 orang pulang ke Emmaus, ya. Ya, ada 2 orang yang berjalan keluar kota. Ayat 13. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Bahaya kalau kita jalan dengan teman-teman yang tidak percaya, saudara, yang nggak saling percaya. Gimana kira-kira rasanya, ya? Kita jalan dengan teman-teman tapi tidak saling percaya, gitu, ya. Saya baca di ayatnya yang ke-14, ini menjadi fokus saya di ayat 14 ini. Akhirnya ia atau Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu minus Yudas ketika mereka sedang memakan, ya. Jadi rupa-rupanya, ya, selalu itu ujung-ujungnya makan, ya. Di Alkitab juga rupa-rupanya begitu. Jadi kalau diajak makan, ya, jangan nolak, saudara. Soalnya kebablasan, gitu. Dan ia mencela. Jadi ketika Yesus berjumpa mereka sedang makan, orang biasanya kalau lagi makan itu bersuka cita, ya, dan seringkali bereforia sehingga lupa segala-galanya. Apalagi kalau udah lapar, ya, jalan jauh dan lain sebagainya. Pas sendiri nggak dikasih minum aja sedikit, udah hampir keluar aslinya, saudara. Tapi udah di dep itu. Makan, orang biasa kalau makan itu lupa segala-galanya, ya. Lagi makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, ya. Jadi rupa-rupanya murid-murid ini sudah disaksikan dia bangkit, kita udah jumpa, tapi rupa-rupanya nggak percaya. Lagi makan, Yesus datang mencela ketidakpercayaan dan kedegilan. Saya mau angkat, saudara, tentang kedegilan hati ini. Hati yang degil, ya. Hati yang degil menurut saya itu adalah orang yang mau dibilang bebal, saudara, yang sudah jelas-jelas nyata tapi tetap nggak percaya. Saya angkat hal ini supaya mari kita koreksi siapa kita ini. Dan Tuhan bukan melihat kita dari luar, saudara-saudara, ya. Tuhan tidak melihat kehebatan kita dari luar. Nggak ada. Tadi dikatakan harta, kekayaan, pangkat, kedudukan nggak dilihat sama Tuhan.
yang dia lihat hati. Jadi Tuhan sedang melihat hati saya, Tuhan sedang menilai juga hati saudara. Amin. Ya. Nah, rupa-rupanya yang didapati oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, hati mereka ini degil. Nah, saya coba saudara-saudara cari itu ya, apa sih artinya degil? Kalau dalam King James Version itu berkata hardness of heart, artinya hati yang keras. Ya. Kalau saya lihat di kamus saudara-saudara, di kamus berkata begini, orang yang hatinya degil itu adalah orang yang tidak mau dinasehati lagi. Nggak mau dinasehati lagi. Orang yang tegar tengkuk. Kemudian orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang sekalipun dia itu pakar. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita menghadapi orang yang kayak begini nih, ya, apalagi pendeta, saudara, murid-murid aja gembalanya Yesus yang super pakar itu mereka nggak percaya, apalagi cuma pendeta yang ngomong. Ya. Juga kata degil ini adalah orang yang keras kepala dan kepala batu. Itu coba kalau saudara nggak percaya baca di kamus yang Google bahasa Indonesia itu. Dikatakan ini orang yang degil, ini orang yang kepala batu, orang yang keras kepala. Kalau Amsal berkata begini, dia adalah orang yang bersih tegang leher. Itu jadi kata degil itu adalah orang yang bersih tegang leher. Tolong Amsal 29 ayat 1 berkata begini. Amsal 29 ayat 1 berkata begini. Ia berkata begini. Tolong Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher? Artinya siapa yang mengeraskan hati, yang kepala batu, walaupun ditegur tidak mau sadar, ya. Walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mari saudara-saudara ya, saya sampaikan ini, saya juga berbicara kepada hati saya. Tuhan tolong, kalau ada rasa seperti degil ini, udah gak mau dinasehati, tidak mau tidak mau dinasehati, tidak mau menerima nasihat orang, keras kepala dan kepala batu. Hati-hati saudara. Mari lebih baik batu itu menimpa kita, batu berbicara tentang Kristus, daripada kita ada berkata biarlah batu yang menimpa kita daripada kita yang diremukkan oleh batu, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menjelang kenaikan Yesus ke surga, dan saya juga katakan sebelum saya lupa bahwa mulai tanggal 27 ya, tanggal 27 sampai 10 hari kami tetap buka di sini jam 7 malam khusus untuk minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya mendapat WA dari seorang kekasih yang ada di sini, saya tidak usah sebutkan namanya. Berkata, "Om, bagaimana sih supaya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saya rindu banget, Om." Saya bilang nanti kita ngomong ya. Nah sekarang saya ngomong mulai tanggal 27 sampai 10 hari ke depan, kurang lebih 10 hari, mungkin cuma 9 hari ya. Saya buka di sini jam 7 malam sampai selesai. Kita berdoa khusus minta dipenuhkan, dibaharui atau di 2 kali ganda Roh Kudus. Dan saya sudah diskusi dengan istri saya, siap kalaupun tidak ada, kami di pastori yang harus dibaharui. Ya, jadi saya undang kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saudara, saya harap punya waktu sih, bikin waktu, kita berdoa di sini, mungkin 1 jam saja, ya, khusus untuk minta dipenuhkan atau dibaharui.
atau disegarkan kembali atau 2 kali ganda. Kita perlu Roh Kudus, saudara, supaya jangan hati kita ini degil, keras kepala, nggak mau dinasehati lagi, udah dibilangin nggak mau. Apakah mau nanti diketok dulu? Apa mau bangkrut dulu? Apa mau sakit dulu? Atau mau tertimpa musibah dulu baru kita mau sadar? Oh, ya. Jadi kata degil ini artinya tidak bisa dinasehati lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada beberapa ayat di dalam Alkitab, saya tidak semua ya, mengingat waktu. Dalam Yeremia pasal 5 ayat 3 saja deh. Tolong supaya ditulis saja. Iblis nggak mau dikoreksi, saudara. Jadi mari kita belajar tentang hati yang degil, hardness of heart, ya, kedegilan hati. Ya. Yeremia pasal 5 ayat 3 berkata begini, ayat 3 Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-3 ayat 5, ayatnya yang ke-3 berkata begini, saya bacakan ya. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup. Jadi ada orang yang berkata oh demi Tuhan, ada yang berkata puji Tuhan, ada yang berkata haleluya, ada yang berkata oh haleluya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar. Yeremia 5 ayat 3, ayat 2 saya baca terlebih dahulu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Itu sebabnya saya katakan bahwa Tuhan menilai hati, saudara, bukan menilai perkataan kita, bukan menilai kita dari luar, tapi Dia menilai hati. Jadi di dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat 2 ini ada orang-orang yang berkata demi Tuhan yang hidup. Ada yang berkata haleluya, puji Tuhan. Ada yang berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar. Bisa saja, saudara. Tapi di ayat yang ketiga berkata begini, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Ya, Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Saudara-saudara, ada orang-orang yang akan seperti katakan dalam Yeremia ini, sudah dinasehati, sudah ditegur, ya. Bahkan di sini dikatakan engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Sudah dihajar, udah jelas-jelas, udah dihajar, tapi kayaknya udahlah, cuek aja lah, ya. Engkau meremukkan, mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Mari Bapak Ibu, itu sebabnya ada 1 Timotius pasal 4 ayat 1 berkata begini. Boleh diklik sebentar. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 berkata begini. Ini orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, saudara-saudara. Ini yang degil hati, akhirnya jadi begini, saudara-saudara. 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad
lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Karena mereka sudah tidak mau menerima nasihat firman Allah, saudara-saudara. Bahkan juga sudah melihat bagaimana Tuhan mengajar. Tuhan mengajar bukan karena dia benci. Dalam Ibrani dikatakan Tuhan mengajar anak-anaknya yang dikasihinya. Tapi karena kedegilan hati, nggak mau percaya walaupun sudah dinasehati, walaupun sudah bukti. Teman-teman bilang kami udah jumpa. Enggak, saya nggak percaya. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian, termasuk saya. Jangan kita menjadi hati yang degil. Ini Timotius berkata, karena mereka sudah tidak mau menerima nasihat firman Allah, sehingga akhirnya mereka murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya. Ini apa yang Alkitab bilang itu nyata, saudara-saudara. Lagi ya, saya cepat saja. Daniel pasal 5. Daniel pasal 5, dalam Daniel pasal 5, di mana istri saya beberapa minggu lalu membawa tentang Bene Tekel Kufarsin. Tapi saya baca di ayat 20 dan 21 berkata begini. Ya, ini tentang Nebukadnezar, Belsasar, ya, di ayat 20 berkata begini. Jadi mari kita koreksi apa yang bisa membuat hati kita menjadi degil. Ayat 20 berkata begini. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, ya, ini si Belsasar ini, ya, dia bisa pakai seenaknya, dia bisa lakukan semau-maunya karena dia raja dan lain sebagainya. Ya, firman Allah berkata begini. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Tuhan bisa memberikan kemuliaannya kepada kita sebab memang dia rindu gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hambanya, jemaat Tuhan memiliki kemuliaan daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika kita keluar menjadi saksi, bukan kemuliaan kita yang dibesarkan. Gak laku kemuliaan kita, saudara-saudara. Yang Tuhan mau kemuliaan Allah yang dibesarkan, diagungkan, dipertunjukkan, didemonstrasikan kepada dunia itu. Tapi ketika kemuliaan Allah yang diberikan, dititipkan kepada kita, kita pakai dengan salah, Tuhan bisa ambil, saudara. Haleluya. Ya, jadi dikatakan ketika dia menjadi tinggi hati, keras kepala. Ayat 21 dikatakan begini. Tuhan bisa jadikan seperti ini. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Ngeri nggak, saudara-saudara? Ya, hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saya katakan jangan sampai kita alami begini dulu baru kita sadar. Oh, rupanya hati saya ini kecil. Ini apa? Belsasar ini nanti sampai sudah jadi begitu baru sadar. Oh iya ya. Nebukadnezar, ya. Nebukadnezar. Jadi dikatakan di ayat yang 21, dihalau di antara manusia, ya, bahkan dijadikan seperti binatang. Jadi
kita jangan main-main dengan kasih karunia Allah. Kalau kita sampai saat ini adalah hanya kasih karunia Allah, anugerah Tuhan. Tapi anugerah itu bisa diambil daripada kita ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini murid-murid nih, murid-murid ya, sehingga dia kami degil nih hatimu. Lagi saudara-saudara, saya harap jangan sampai kita harus terjerumus dulu, terjerembab dulu, baru kita mau sadar ya. Dari kita baca lagi, saya pilih ya, ini bukan aku-akutin Zakaria ya, tapi saya juga berbicara kepada diri saya sendiri kok ya. Firman Allah seperti pedang bermata dua. Zakaria pasalnya yang ke-7 berkata begini ya, Zakaria pasal 2 saudara baca ayat sebelumnya, tapi saya baca di ayat 12 dan 13 berkata begini, mereka membuat hati mereka. Jadi ada orang-orang saudara-saudara yang karena sudah dinasihati, sudah ditegur, dialah yang membuat hatinya menjadi keras gitu. Dia mengeraskan hatinya. Ini yang berbahaya saudara-saudara. Ketika kita tidak mau dinasihati lagi, tapi dia justru mengeraskan hatinya. Dikatakan begini, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Batu amril ini adalah batu yang sangat keras, saudara, yang biasa dipakai untuk dasar, untuk fondasi, karena batu ini keras. Nah, bayangkan dikatakan mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Jadi ada orang-orang yang sengaja mengeraskan hatinya seperti batu amril, walaupun mereka sudah dengar firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Kalau dalam hal ini sekarang pendeta, saudara, ya. Jadi sudah disampaikan, tapi mereka mengeraskan hati. Ayat 13 berkata begini, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi karena kita mengeraskan hati ketika kita dipanggil, maka ketika kita memerlukan Tuhan dan kita memanggil Tuhan, Tuhan cuek, saudara. Ya enggak? Ya, seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian pun aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Haleluya. Ya, jadi mari kita periksa diri kita, saudara-saudara. Saya ambil lagi beberapa ayat yang cepat. Ya, satu contoh saja di dalam 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15 kita kenal tentang Saul, saudara-saudara ya. Tuhan berkata, saya ceritakan saja ya. Saudara, 1 Samuel pasal 15 ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan berkata bahwa hai Saul, engkau basmi semua. Oke, kita baca ya supaya saya tidak salah ya. Dalam 1 Samuel pasal 15 dikatakan begini di ayat yang ke-18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi, 1 Samuel 15 ya, dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jadi Tuhan berkata, basmi semua, tumpas semua, rajanya
kambing dombanya kayak semua itu ditumpas. Jangan ada yang dikasih sisa, saudara. Saul berkata begini, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi Tuhan berkata, tumpas semua, rajanya kek, rakyatnya kek, binatangnya, semua ditumpas. Yang tambun kek, yang kurus kek, tumpas semua. Saul berkata, iya, saya tumpas, cuma rajanya. Nah ini seringkali, ini kedekilan hati saudara. Saya udah begini, cuma ini gitu loh. Cuma dikit Tuhan. Yang besar saya udah bikin. Ini loh Tuhan. Saya mohon excuse dari Tuhan yang sepotong ini Tuhan. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaraan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Bahayanya sekarang saudara-saudara, beda-beda tipis ya antara yang rohani dan rohana, saudara-saudara. Seringkali yang rohana ini dipelintir menjadi rohani. Tuhan bilang basmi semua, dengan enggak, yang ini yang tambun, yang gemuk-gemuk, rajanya yang tambun-tambun ini saya simpan supaya saya mau persembahkan kepada Tuhan. Tuh, kita perlu mempunyai hati yang bersih dan hati yang lurus kepada Tuhan, saudara. Dan itu hanya kita dapat kalau kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dikatakan kami mempersembahkan. Tuh, ya. Ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedekilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Haleluya. Ya, jadi Saul ini diangkat menjadi raja, ditahbiskan oleh Samuel, tetapi kemudian Tuhan sendiri yang mencopot itu karena dekil hati. Ya, jadi mari Bapak Ibu doakan juga kami ya, supaya jangan kami ini dekil ya. Sudah ditegur, sudah mengalami, tapi kita masih mengeraskan hati. Markus pasal 8 ayat 17 sebagai ayat terakhir. Markus pasal 8 ayat 17. Lagi Markus 8 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Markus 8 ya. Oke, jadi Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ini soal roti, saudara. Soal roti, ya, kembali lagi soal perut, saudara. Tapi rupanya pikiran murid-murid dengan pikiran Yesus itu nggak nyambung, ya, karena ada kedekilan hati di sini, ya. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal
tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Artinya begini saudara-saudara, ketika kita tidak nyambung dengan perkataan Yesus, dengan maksud daripada Tuhan, maka kita didapati mempunyai hati yang degil, hati yang keras, hati yang gak mau ngerti, hati yang tidak mau dinasehati lagi, hati yang keras tengkuk, hati yang bersih tegang leher tuh. Ya Tuhan tolong, itu sebabnya kenapa kita harus minta Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu adalah penolong buat kita. Saya yakin murid-murid juga tidak mau mempunyai hati yang degil kok. Tapi karena situasi, karena kondisi, karena keadaan, ya sehingga dan mereka pun belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ada kedegilan di dalam hati mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sulit ini dan tidak ada bayang-bayang perubahan menjadi bagus, satu-satunya kita perlu Roh Kudus sebagai penolong kita. Amin. Sebagai guru kita, sebagai yang mengajarkan kita, yang mengingatkan kita, Parakletos kita. Dia perlu menolong kita. Kita nggak kuat saudara-saudara. Kita nggak kuat. Jangan pernah merasa kita ini hebat, kuat, sanggup. Hari ini mungkin kita kelihatannya hebat, besok belum tentu, saudara-saudara. Sebentar belum tentu. Itu sebabnya kita perlu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu ditawan oleh Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus di atas segala-galanya. Amin. Itu sebabnya kami buka mulai tanggal 27, 26, jam 8. 26 itu hari libur saudara-saudara ya, hari kenaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada pemerintah memberikan kita waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita pakai untuk ibadah kepada Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan yang begitu spektakuler saudara-saudara, belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi kecuali hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Kita bicara nanti soal itu ya. Tapi kemudian selanjutnya besok dan selanjutnya, mari bikinlah waktu, berilah, hormatilah Roh Kudus itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sorry, ada ayat yang terakhir yang saya ingat saudara, bahwa Tuhan itu rindu mau memberikan kita hati yang baru saudara. Ya, Tuhan itu rindu, ya, dan Tuhan itu berinisiatif, ya. Dia ingin melihat kita ini semua selamat kok, ya. Kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat terakhir berkata begini. Yehezkiel pasal yang ke-36, ketika bangsa Israel dibuang, ya, dibuang karena kekerasan hati, karena nggak mau bertobat, karena melawan kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang oleh Allah. Ya, tetapi Allah tetap pantau dan Allah tetap mengasihi mereka. Ya, jadi kalau mungkin dari kita juga merasa saya seperti tidak diperdulikan, tidak diperhatikan, rasanya saya seperti kok diterpurukkan, Allah tetap pantau kepada kita. Amin. Mata Tuhan tetap melihat kepada kita. Dia mengasihi kita. Jangan pernah kita berkata, oh kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan membuat ini, membuat itu? Ya, tapi Tuhan pantau. Dia ingin supaya kita kembali kepada jalannya. Sebab hanya jalan Tuhan yang benar. Dalam Yehezkiel pasal 36 dikatakan begini, ketika bangsa Israel dibuang, tapi Tuhan tetap memperhatikan dan mengasihi. Dia berkata begini, ayat 25. Dia berkata begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Amin. Kita tidak bisa menciptakan hati yang baru, saudara.
Tidak bisa. Kita perlu tangan Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang akan membaharui kita. Ya, dengan apapun ya, apakah vitamin atau segala macam, tidak ada. Kita perlu minta dari Tuhan dan Dia siap memberikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang baru ya, hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 8, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Ini rencana Tuhan buat kita. Ya, sejahat-jahatnya kita, Tuhan tetap pantau, dan Tuhan mau kembalikan kita kepada jalur yang benar. Inilah kasih Tuhan inilah kasih karunia Allah. Tapi kita perlu minta dari Tuhan. Tuhan, berikan saya hati yang baru. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, nyanyikan sebuah nyanyian yang sudah lama kita nyanyikan. Saya belum sampaikan beriku hati baru. Ya, mari kita minta kepada Tuhan. Saya tahu saudara perlu rumah baru. Ya, saya tahu saudara perlu baju baru dan kali. Asal jangan minta yang satu yang minta hati yang baru kepada Tuhan, dengan penyembahan dan pujian doa kepada Tuhan. Haleluya. Ketika Daud telah jatuh di dalam dosa, satu hal yang dia minta, Tuhan, berikan saya hati yang baru, Tuhan. Sebab ketika saya hidup di dalam dosa, tidak ada pujian, tidak ada kesukaan, tidak ada kegirangan. Tapi ketika Tuhan jamah dia kembali untuk memuji-muji Tuhan. Hati baru, haleluya, oh, ya Allah, haleluya, dan bangkitkan rohmu dalamku, haleluya, beriku hati baru, oh beriku, jangan kita keraskan hati kita, haleluya, tapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau tinggal begini, Tuhan. Saya mau dibaharui. Saya mau menjadi alatmu, Tuhan. Karena Engkau sudah memberkati saya. Engkau sudah menyelamatkanku. Haleluya. Jagaku. Haleluya.
diambil daripada kita. Demikian juga dengan rohnya. Dia bisa memberikan rohnya kepada kita. Tetapi ketika kita tidak taat dan mengeraskan hati kita, dia ambil rohnya kembali. Haleluya, beriku hati baru. Menjadi doa dan penyembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Beriku hati baru. Haleluya. Ya, beriku hati baru. Tuhan, dengarlah permohonan kami. Gereja, umatmu, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Bangkitkan rohmu di dalam kami ya Tuhan. Haleluya. Jaga kami. Oh, jaga aku. Kami perlu hadirat-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat iblis. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya. Oh, rohku. Berikan sukacita ya Tuhan. Bukan sukacita dari dunia, tapi sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Jangan ambil rohmu dariku. Sekali lagi beriku hati baru. Menjadi doa kita pada pagi hari ini. Beriku hati baru. Oh iya. Amin, amin, amin. Dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru sekali lagi. Haleluya. Oh, beriku hati baru. Amin Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan
Jadikan kami berkenan kepada-Mu Bapa. Jangan Kau biarkan hati yang dekil ada pada kami. Tapi sebagaimana firman-Mu Tuhan hari ini datang, kami siap firman itu membentuk kami, mengubahkan kami, bahkan kami boleh jadi sama seperti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu Bapak. Bahkan terima kasih buat pernyataan-pernyataan Tuhan hari ini. Biarlah firman yang sudah tersampaikan dalam setiap kami benar tertanam dalam tanah yang subur dalam kehidupan kami. Untuk firman itu bukan saja tertanam Bapak, tapi boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu Bapak. Kami siap Tuhan menyukakan hati Tuhan lewat kehidupan kami, lewat pelayanan kami. Jadikan kami surat terbuka Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap pernyataan-Mu Bapak. Kami mau taat Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang senantiasa taat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan. Ya Tuhan, mari Allahku, jadikan ini Tuhan menjadi sarana Tuhan untuk mengutus setiap kami. Pergi, jadilah saksiku, kata firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Pak Gembala kami Bapak, yang Tuhan sudah pakai hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tetap pakai hamba-Mu lebih dahsyat, lebih heran lagi Bapak. Karena yang Dia layani adalah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu sendiri, kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapa dalam sorga, oleh anugerah Tuhan kami dapat beribadah kepada Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, yang Engkau sudah berkati pada pagi hari ini. Kami tetap berdoa buat para pemimpin bangsa kami, para medis yang terus berusaha untuk mematahkan COVID ini, dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang akan mematahkan COVID ini, sehingga Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang dibesarkan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu adalah biji mata-Mu, adalah milik-Mu, adalah tebusan darah Yesus. Mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Jangan ambil roh-Mu dari roh kami Tuhan. Kami tidak berdaya Tuhan. Kami perlu 2 kali ganda Roh Kudus dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, di tanggal 26 yang akan datang kami akan kembali beribadah kepada Tuhan, memperingati bagaimana Engkau hebat Tuhan, besar kuasa-Mu. Engkau naik ke sorga, Engkau pun tidak berdiam diri. Engkau menyediakan tempat buat kami, tetapi nanti satu waktu Engkau akan menjemput kami kembali, supaya kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Sekali lagi berkati jemaat-Mu, apa saja yang dikerjakan pada hari ini, biarlah semua didasari atas nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat berhasil dan teruntuk. Kemanapun mereka pergi, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Rumah-rumah tangga diberkati, usaha, pekerjaan, bahkan kesaksian, perjalanan diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat, kasih karunia, anugerah
kemurahan daripada Tuhan, serta kuasa Roh Kudus atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata, amin.